A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok dari Makul Kecerdasan Buatan akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami. Di sini anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Bustamino Kolbi, terus Muhammad Syarial dan Muhammad Hafiza Patwadi Raja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama ini adalah laporan dari kelompok kami, itu penerapan sistem pakar logika fazi dalam diagnosa kekurangan oli motor matic. Pada latar belakang, perkembangan teknologi pada masa sekarang itu sudah sangat pesat. Itu ditandai oleh perubahan fungsi pada komputer. Pada awalnya penciptaan komputer itu hanya untuk membantu untuk menghitung, kemudian berkembang menjadi perangkat yang dapat membantu serta mempermudah pekerjaan manusia. Namun semakin ke sini peranan komputer itu sangat diperlukan karena dapat mengerjakan pekerjaan layaknya manusia dan bahkan lebih cepat dari manusia. Di sini persepeda motor merupakan sebuah alat transportasi yang sudah sering atau sudah terbiasa dengan masyarakat. Kita dapat melihat bahwa kendaraan yang paling mendominasi di jalanan merupakan sepeda motor. Dan oleh Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, yaitu Sigit Kumala, menyebutkan bahwa hingga bulan Agustus 2021, penjualan sepeda motor nasional sudah hampir menyentuh level 3,2 juta unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88% diantaranya dikontribusikan oleh sepeda motor jenis skuter atau matic. Matic ini kepanjakan dari motor otomatis yang mengacu pada sistem pengoperasian gigi persneling sepeda motor tersebut secara otomatis diatur oleh mesin. Tentu saja pada setiap kendaraan bermotor memiliki kapasitas dan kuantitas minyak pelumas atau oli untuk bekerja dengan maksimal. Sehingga untuk menjalankan mesin harus ada oli yang berfungsi untuk melumas setiap komponen dan mesin. Mesin dapat dijalankan tanpa menggunakan oli mesin, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin. Sehingga mesin akan cepat mengalami panas yang berlebihan dan dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Di sini ada beberapa cara untuk mengetahui apa tuh kerusakan atau pengecekan oli yang ada pada motor. Di sini dalam analisis permasalahan. Di sini ruang permasalahan. Yang pertama adalah digambarkan seperti H1 sama dengan himpunan hari penggunaan oli dan H2 merupakan himpunan jarak penggunaan oli. Pada keadaan awal kondisi oli sudah terpakai pada motor dan keadaan akhir, tujuan akhir dari software ini untuk mendeteksi persentase oli yang tersisa pada motor matic ketika sudah digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan penjelasannya. Nah, setelah kita sudah mendengar tadi latar belakang, kemudian juga ada analisis permasalahan, maka kita langsung masuk pada metode yang kami gunakan untuk membuat program ini. Nah, metode yang kami gunakan adalah logika fazi. Nah, dan menyelesaikan ini, kami menggunakan metode logika fazi dalam sistem pakar. Nah, secara mudahnya, secara singkatnya, logika fazi ini adalah metode yang dianggap cocok dalam menyelesaikan permasalahan untuk mengetahui serta mendiagnosa apakah motor matic dapat digunakan. Serta mendiagnosa apakah motor matic yang digunakan berkurang olinya, dan juga kita bisa melihat seberapa besar oli yang terpakai, persentasenya itu berapa persen yang terpakai.
Nah, setelah itu kita masuk pada analisis dan desain. Nah, analisis ini salah satunya adalah analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini adalah langkah awal kita sebelum kita mendesain ataupun mengimplementasikan ke dalam coding. Makanya kita menggunakan analisis kebutuhan yang bertujuan adalah mengumpulkan data-data yang akan kita gunakan untuk menunjang jalannya program ini. Nah, dalam hal ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu metodenya tadi sudah saya sebutkan, yaitu logika fuzzy. Dan juga kami mengumpulkan beberapa data dari kemungkinan dalam bentuk himpunan. Nah, lanjut ke tahap desainnya. Kami menggunakan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini adalah tadi sebagai bahasa tempat IDE-nya untuk bahasa pemrograman Python. Kemudian ada juga kami menggunakan draw.io sebagai gambaran dari DFD-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada DFD-nya, user lalu menginputkan data. Setelah inputan data, maka proses logika fuzzy pun berjalan. Lalu tampillah hasil diagnosa dari hasil diagnosa yang sudah user inputkan tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kembali ke rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan penjelasan berikutnya, yaitu tentang source code. Di sini kami mengelompokkan, membuat anggota himpunan dari dua kejadian, yaitu yang pertama itu jangka waktu terakhir ganti oli, yang kedua itu jarak tempuh yang telah dilalui selama terakhir kali ganti oli. Nah, di sini untuk jarak jangka waktu terakhir ganti oli itu menggunakan variabel day, di mana anggota himpunannya itu yaitu baru, sedang, dan lama. Di mana pada setiap anggota himpunan itu memiliki nilai-nilai rentang-rentang tertentu yang dapat dilihat pada laporan ini. Kemudian untuk jarak tempuh menggunakan variabel KM dengan anggota himpunan yaitu dekat, lumayan, dan jauh. Dan masing-masing jaraknya dapat dilihat pada laporan ini. Kemudian pada rule ini langsung ke studi kasus ya lah. Di sini tadi terdapat anggota himpunan dua anggota himpunan, yaitu jangka waktu dan jarak tempuh selama terakhir kali ganti oli. Nah, di sini sudah dikategorikan. Kemudian contoh kasusnya misalnya seorang pengguna motor baru mengganti oli 10 hari yang lalu dan telah menempuh jarak sebesar 400 km. Berapa banyak oli yang tersisa kira-kira? Nah, di sini 10 hari ini kalau dikategorikan pada himpunan jangka waktu itu masuknya di baru, di mana ini jangka waktunya itu antara dari 0 sampai ke 20. Kurang dari sampai ke 20.
berarti masih baru. Kemudian untuk jaraknya sebesar 400 km, itu kalau dikategorikan pada jarak tempuh, anggota himpunan jarak tempuh itu pada kategori lumayan. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui kategori dari setiap kategori dari setiap anggota himpunan, kita cari rule-nya di sini, di mana yang tadi baru dan lumayan. Nah, mana nih? Jadi kemungkinan akan menggunakan rule 2, yaitu harinya kategori baru dan atau jarak tempuhnya lumayan, dan menghasilkan persen medium seperti di atas. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya. Baiklah, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, seorang pengguna motor mengganti oli 25 hari yang lalu dan telah menempuh jarak sebesar 700 km. Berapa banyak oli yang tersisa? Di sini tinggal kita masukkan pada persennya, itu dia mengganti oli pada hari ke-25 dan jaraknya ditempuh sebesar 700. Maka kita masukkan 25 dan jarak yaitu 700. Kemudian kita runkan. Maka di sini hasilnya yaitu oli yang tersisa sekitar 50,31% dan berada pada tingkat medium. Berarti masih dikatakan masih aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang terakhir, saya akan mencoba untuk studi kasus yang ketiga. Oke, studi kasus yang ketiga adalah seorang pengguna motor baru mengganti oli 45 hari yang lalu, dan 45 hari itu sudah menempuh jarak sebesar 900 km. Nah, kita masukkan angkanya ke dalam program, berapakah sisa olinya. Seperti ini, harinya ada 45, kemudian kilometernya ada 900. Lalu jika sudah, maka kita running. Nah, didapatlah angka 34%. Dan 34% itu berada pada kondisi yang masih lumayan atau medium. Jadi masih relatif cukup untuk dipakai selanjutnya, seperti itu. Oke, baik. Setelah 3 kasus tadi sudah kita coba, maka masuklah kita pada kesimpulan. Nah, dari beberapa hasil studi kasus yang telah kita lakukan tadi, ada 3 contoh yang masing-masing sudah kita coba, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode Fuzzy ini dapat digunakan dan juga diimplementasikan dalam kasus untuk mendiagnosa kekurangan oli motor matic ketika digunakan, dan pengaruh jarak kilometer ini juga sangat berpengaruh ya pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh program. Nah, jadi seperti itu laporan UAS dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan juga bisa mungkin bisa jadi acuan untuk untuk jadi acuan untuk kedepannya lah.
bisa menjadi acuan jurnal-jurnal yang lain. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.